wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, bagus. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Bu. Oke, silakan Andin dipimpin berdoa. Berdoa mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Ku siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk menambah semangat lagi, kita menyanyi terlebih dahulu. Menyanyi apa? Menyanyi lagu nasional. Judulnya Garuda Pancasila. Di sini pada hafal nggak? Hafal ya? Oke, siapa yang mau memimpin bernyanyi? Ayo, Puja. Oke, yuk dihitung Puja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, bagus, semuanya sudah hafal lagu nasional ya. Nah, selain Garuda Pancasila, semuanya juga harus hafal lagu-lagu nasional lainnya. Begitu ya. Oke, sebelumnya di sini ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Zulfa. Oke, Zulfa kenapa tidak hadir, Nak? Sakit, Bu. Oh, sakit ya, jadinya tidak bisa hadir. Oke, baiklah. Tapi semuanya hadir ya selain Zulfa? Hadir. Oke, bisa kita mulai pembelajarannya? Bisa. Semuanya masih semangat nggak? Semangat. Masih semangat? Kok Semangat. kayaknya loyo sih. Kita gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Mau? Mau. Oke, Ibu pimpin ya. Oke, sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu biar semangat belajarnya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat! Tuh, hebat. Gimana semuanya udah semangat belum? Udah ya, udah semangat ya. Bisa kita mulai ya pembelajarannya? Bisa. Oke, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Tentang apa? Tentang keberagaman Keberagaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia negeriku. negeriku. Ya, hari ini kita belajar materi tentang keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Oke, sudah pada siap semua? Sudah dipegang ya bukunya semua ya? Sudah? Sudah. Coba sekarang kalian buka di buku tema halaman 1. Nah, coba kalian perhatikan. Di situ ada apa? Ada teks bacaan. Judulnya apa teks bacaannya? Judulnya apa? Suku bangsa Indonesia. Oke. Di sini sebelum itu kita baca dulu ya teks bacaan itu ya. Nah, dari kalian siapa yang mau baca teks bacaan? Saya, Bu. Oke, Rani, silakan
untuk baca teks bacaan. Ayo. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa di Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Saman, Dewan, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 141.925 jiwa atau hanya 44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia, sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Oke, terima kasih Rani. Silakan duduk kembali. Jadi, dari teks yang dibacakan oleh Rani tadi, teks tentang apa? Suku Bangsa di Indonesia. Bangsa di Indonesia. Oke, jadi dari zaman dahulu kala itu di Indonesia sudah banyak suku bangsa yang dimana yang disebut dengan keberagaman. Jadi Indonesia itu sudah beragam ya. Nah, keberagaman itu dicerminkan dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, pinter. Tahu ya kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Nah, dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia itu, suku yang paling terbesar itu adalah suku Jawa. Dan suku yang paling terkecil? Suku Nias. Suku Nias. Oke, sudah mengerti ya? Jadi teks bacaan ini. Oke, coba kalian buka halaman selanjutnya. Nah, di halaman itu terdapat foto-foto dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu ada gambar suku dari mana? Suku mana? Papua. Suku Papua. Yang kedua ada gambar dari mana? Suku mana? Suku Tengger. Tengger. Yang ketiga suku apa? Nias. Ya, suku Nias atau suku yang paling terkecil di Indonesia ya. Nah, kemudian di sini ada kata sulit. Nah, jadi dari bacaan tersebut coba kalian temukan dari bacaan yang sudah dibacakan Rani tadi. Coba kalian temukan kata-kata sulit ya. Tahu nggak kata sulit itu apa? Kata Kata sulit apa? yang tidak ada artinya. Nah, iya benar. Kata yang belum tahu artinya. Bukan tidak ada ya, tapi belum tahu. Oke, coba sekarang dari kalian baca teks tersebut, temukan kata-kata sulit yang kalian belum tahu artinya. Coba, ada nggak? Coba angkat tangan siapa yang sudah menemukan. Kata sulit yang pertama apa? Saya, Bu. Ya, apa tadi? Slogan. Slogan. Slogan artinya apa? Kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Benar. Slogan itu adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Ada ya di dalam teks bacaan ya? Ada, Bu. Ada. Kemudian itu ada di kalimat kedua paragraf pertama. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Nah, di situ ada kata slogan. Oke. Kata yang kedua yang sudah menemukan kata sulit yang mana? Kata apa? Coba. Siapa yang sudah menemukan? Ibu. Apa?
jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintahan. Oke, iya benar. Sensus itu adalah perhitungan jumlah penduduk dalam waktu jangka tertentu. Oke? Ada lagi nggak kata sulitnya? Siapa yang sudah menemukan? Ayo, siapa yang sudah menemukan kata sulit yang ketiga? Ada lagi nggak? Coba. Dapat saya, Bu. Iya, Puja. Apa kata sulit yang ketiga? Adat. Ada. Tahu nggak artinya Puja adat apa? Aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Oke, kata sulit yang ketiga itu ditemukan oleh Puja ya. Namanya ada kata adat. Adat itu adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Oke, selanjutnya ada lagi nggak kata sulit? Coba kalian cari, ada lagi nggak kata sulitnya? Dari teks bacaan yang tadi sudah dibacakan Rani ya. Oke, ada lagi nggak? Ada, Bu. Apa, Rani? Etnis. Etnis. Apa arti dari etnis, anak-anak? Penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Oke, benar sekali. Etnis itu adalah penggolongan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Penggolongan itu termasuk penggolongan apa aja? Ada nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kebiasaan. Ada lagi nggak? Satu lagi kalau sulit. Ada, Bu. Apa, Din? Suku. Suku artinya apa? Sebagian golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Oke. Ya, kata sulit yang terakhir ada kata suku. Itu adalah penggolongan dari sebagian bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Oke. Selanjutnya kalian buka di halaman selanjutnya anak-anak. Nah, di situ dari teks bacaan mengenai suku bangsa di Indonesia itu ada berapa paragraf tadi teks bacaannya? Ada dua paragraf. Oke, sekarang dari setiap paragraf itu ada yang namanya pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah inti dari paragraf tersebut. Coba sekarang Ibu minta kalian bertiga berdiskusi menentukan pokok paragraf dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke, bagaimana Bu cara menentukan pokok paragraf? Cara menentukan pokok paragraf itu yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu ya. Membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu kalian menandai kalimat awal, kalimat tengah, dan kalimat akhir. Nah, di situ kemudian kalian menandai pokok pikiran dari kalimat awal, kalimat tengah, dan kalimat akhir. Nah, disitulah kalian menemukan pokok pikiran. Nah, coba sekarang kalian berdiskusi ya, menentukan pokok pikiran dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke, sekarang mulai berdiskusi. Coba kalian berdiskusi ya. Bagaimana cara menentukan pokok paragraf pertama dan paragraf kedua dari teks suku bangsa di Indonesia.
paragraf pertama dan kedua, coba kalian presentasikan ke depan. Presentasikan ke depan apa saja pokok pikiran pertama dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke, ayo silakan maju. Silakan maju. Oke, sekarang coba pokok pikiran paragraf pertama itu yang bagaimana? Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Nah, coba pokok pikiran paragraf pertama itu di dalam teks ini itu ada kalimat keberapa? Ini yang tadi kalian tandain. Kalimat keberapa? Ini loh, yang dari teks ini. Kedua. Nah, ada kalimat kedua. Oke, selanjutnya itu pokok pikiran paragraf kedua, coba dibacain. Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Oke, itu dari pokok pikiran paragraf yang kedua. Dari teks ini ada di kalimat keberapa? Yang mana? Coba kalian tandain nggak? Coba dilihat dari di teks ini paragraf keberapa? Dari kalimat keberapa? Coba dilihat di situ. Dari kalimat kedua. Berdasarkan hasil sensus 2010, itu di sini di mana? Di kalimat yang pertama. Jadi pokok pikiran paragraf pertama itu ada di paragraf pertama kalimat kedua. Kemudian pokok pikiran paragraf yang kedua itu ada di paragraf kedua kalimat pertama. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Kalian sudah bisa menentukan pokok pikiran dari paragraf. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang apa yang pertama? Kata sulit. Kata sulit. Yang kedua, pokok pikiran dari paragraf. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang pokok pikiran dari paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia. Yang dimana teks suku bangsa di Indonesia itu menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya coba kalian buka halaman 4. Nah, di halaman 4 itu kan ada gambar tuh, ada 3 gambar. Coba kalian amati ketiga gambar tersebut. Ya, sudah kalian amati? Itu gambar tentang apa, Bu? Oke, jadi dari ketiga gambar ini merupakan salah satu contoh dari gambar alat transportasi tradisional yang ada di Indonesia. Coba kalian lihat, yang pertama ada gambar apa? Gambar apa yang pertama? Ada gambar? Bendi ya. Yang kedua ada gambar? Pedati sapi. Terus yang ketiga ada gambar apa? Pedati kerbau. Pedati kerbau. Oke. Nah, dari ketiga gambar tersebut ada persamaannya nih. Persamaannya apa? Yaitu ketiga-tiganya sama-sama ditarik oleh hewan. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Nih, di gambar 1 kan ada bendi nih yang udah kalian amati. Nah, sekarang Ibu tanya, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Apa yang terjadi? Ayo. Apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Kuda menarik bendi, maka Apa yang terjadi
Bendi menarik, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Ya, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? ditarik oleh kuda. Nah, iya benar sekali. Yang terjadi adalah bendi ditarik oleh kuda. Kalau pedati sapi ditarik oleh sapi. Terus kalau yang ini pedati kerbau ditarik oleh kerbau. Nah, pintar. Oke, pertanyaan yang kedua, Ibu mau bertanya sama kalian. Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Yuk, Ibu. ya. Saat kuda menarik bendi, maka bendi akan bergerak berpindah tempat karena mendapat gaya yang diberikan oleh kuda. Nah, ya. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi, yaitu maka bendi akan Pindah berpindah tempat bergerak atau berpindah tempat karena mendapat gaya dari kuda. Oke. Selanjutnya Ibu mau kalian melakukan suatu percobaan. Coba kalian buka halaman selanjutnya. Nah, Ibu meminta kalian untuk melakukan suatu percobaan. Yang pertama itu ada percobaan mendorong kursi, mendorong atau menarik kursi. Kemudian yang kedua ada percobaan menjatuhkan pulpen. Dan yang ketiga ada percobaan menggendong tas. Nah, dari kalian bertiga nih, siapa yang mau melakukan percobaan salah satu dari ketiganya? Ayo, siapa yang mau menarik atau mendorong kursi? Siapa yang mau menjatuhkan pulpen? Siapa yang mau menggendong tas? Siapa yang mau melakukan percobaan pertama? Aku. Oke, Rani. Jadi di sini Ibu sudah siapkan kursi ya. Nih untuk percobaan. Coba selagi Rani melakukan percobaan, coba kalian amati apa yang terjadi ketika Rani melakukan percobaan tersebut. Coba yang pertama tadi percobaannya apa? Menarik atau Mendorong kursi. Coba Rani melakukan percobaan menarik dan mendorong kursi. Iya. Itu apa namanya? Menarik. Menarik. Kalau mendorong gimana Rani? Nah, oke sudah. Kalian sudah amati? Sudah. Sudah amati? Sudah. Nah, coba Ibu bertanya sama kalian yang mengamati Rani. Apa yang terjadi ketika Rani menarik dan mendorong kursi ini? Yang terjadi apa? Ayo. Kursi bergerak. Oke, pintar. Kursi bergerak. Yang kedua, kursi Kursi bergeser. bergeser atau berpindah Tempat. Yang tadinya ada di sebelah sana ya, terus sama kali didorong, jadi berpindah ke sebelah sini. Tadinya kan jauh dari Ibu ya, terus didorong sama Rani, jadi dekat ke Ibu. Oke? Ya, jadi kursinya bergerak atau berpindah tempat. Oke, terima kasih Rani. Silakan duduk kembali. Oke, untuk percobaan yang kedua yaitu menjatuhkan pulpen. Nah, dari kalian siapa yang mau melakukan percobaan yang kedua? Ibu. Oke, Andi maju. Yang kedua itu menjatuhkan pulpen. Nah, Andin di sini Andin akan melakukan percobaan menjatuhkan pulpen. Teman-teman mengamati ya. Oke, perhatikan baik-baik. Andin ingin melakukan percobaan. Ayo Andin, 1, 2, 3. Coba ulangi sekali lagi biar teman-temannya mengamati lebih jelas. Nah, sudah? Sudah diamati semuanya? Sudah. Oke. Sekarang Ibu tanya, apa yang terjadi ketika Andin menjatuhkan pulpen dari atas ke bawah? Apa yang terjadi? Berpindah posisi. Hah? Ya, berpindah posisi boleh. Bergerak. Terus bergerak ya, tadinya diem jadinya jatuh, jadinya dia banting-banting, ya kan? Ya. Bisa lagi nggak? Jatuh dari atas ke bawah. Ya, jatuh dari atas ke bawah atau berpindah tempat. Yang tadinya pulpennya diem di atas, dijatuhin sama Andin. Jadinya dari atas, yang tadinya di atas pindah ke bawah. Yang tadinya diem aja, dilempar mentah bergerak ya dia ya. Jadi mentah-mentah gitu. Oke, terima kasih Andin. Silahkan duduk. Oke. Selanjutnya percobaan yang ketiga yaitu menggendong
tas. Siapa yang ingin melakukan percobaan yang ketiga? Saya, Bu. Oke, Puja, dibawa tasnya ke depan. Pertama tasnya diletakkan dulu ya. Nah, kemudian Puja melakukan percobaan. Nah, diletakkan dulu. Oke. Nah, di sini Puja akan melakukan percobaan yang ketiga. Kalian teman-temannya mengamati ya. Mengamati ya. Puja akan melakukan percobaan apa? Menggendong tas. Oke, menggendong tas. Ayo Puja, 1, 2, 3. Lakukan percobaan yang ketiga. Nah, sudah diamati? Sudah diamati? Perjalanan Puja. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang terjadi ketika Puja menggendong tasnya? Posisi tas berubah. Ya, benar. Posisi tas berubah. Ya, tadinya ada di mana? Di kursi, jadi di gendong di punggung. di pundaknya Puja. Ya. Ya, itu namanya berpindah tempat. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti. Terima kasih Puja. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan 3 percobaan ya. Yang pertama apa? Yang pertama? Mendorong kursi. Kursi. Yang kedua? Menjatuhkan pulpen. Menjatuhkan pulpen. Yang ketiga? Menggendong tas. Menggendong tas. Nah, tadi kita sudah mengamati dan sudah melakukan percobaan. Coba kalian tahu nggak dari hasil pengamatan tadi itu aktivitas-aktivitas itu menghasilkan apa? Mengandung apa? Ada yang dinamakan Ayo apa? Dari aktivitas yang kalian lakukan seperti menggeser dan mendorong meja, terus menjatuhkan pulpen, terus menggendong tas, itu dinamakan gaya. Ya. Jadi kalian tadi mendorong dan menarik kursi, terus menjatuhkan pulpen, terus menggendong tas, itu disebut dengan gaya. Gaya itu yang menyebabkan benda itu bergerak atau berpindah tempat. Oke. Jadi yang disebut gaya itu apa? Tadi kan aktivitas yang kalian lakukan itu kan disebut dengan gaya. Jadi gaya itu adalah apa? Tarikan atau dorongan Yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, yang dimaksud gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Contohnya kayak tadi itu yang udah kalian lakukan percobaan. Si Rani mendorong meja, menarik meja. Itu disebut dengan gaya. Apa yang terjadi? Mendorong meja lagi, mendorong kursi. Tadi kursinya berpindah tempat. Terus si Andin menjatuhkan pulpen dari atas ke bawah. Ya. Itu juga menghasilkan gaya. Apa yang terjadi? Pulpennya berpindah tempat dari atas ke bawah. Terus pulpennya jatuh tuh, Bu. Pulpennya jatuh terus mental. Nah, terus karena benturan dari pulpen ke lantai, maka pulpen itu retak bawahnya. Nah, itu mengakibat berubahnya bentuk pulpen. Yang tadinya pulpennya utuh, terus kenaan lantai itu, kebentuk lantai, jadinya retak, jadinya dia bentuknya udah nggak sempurna lagi, ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gitu. Oke, selanjutnya coba kalian buka halaman 6. Halaman 6. Nah, di situ ada beberapa aktivitas ya. Ada beberapa aktivitas. Nah, coba kalian perhatikan. Kalian perhatikan halaman 6. Nah, itu kan ada beberapa aktivitas tuh. Nah,
amati dan kalian jawab pertanyaan yang ada di samping gambar tersebut. Ya, coba kalian amati dan kalian jawab pertanyaan yang ada di samping gambar tersebut. Coba kalian kerjakan di LKPD yang sudah ibu berikan ya. Nah, jadi di LKPD itu kalian kerjakan pada yang ada di halaman 6 itu kan ada gambar dan ada soal, ada pertanyaan di sampingnya. Nah, coba kalian kerjakan di LKPD ya. Dan jawab pertanyaan yang ada di halaman 6. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Coba kalian lihat gambar yang ada di halaman 6 atau yang ada di LKPD ya. Nah, di situ gambar yang pertama ada gambar apa? Gambar yang pertama ada gambar apa? Orang yang sedang mendorong mobil. Nah, iya, orang yang sedang mendorong mobil. Terus pertanyaannya, bagaimana pertanyaannya? Apa Yang menyebabkan mobil pada samping dapat bergerak? Nah, jawabannya mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Nah, jadi gambar di samping itu, gambar yang pertama itu ada orang mendorong mobil. Nah, apa yang menyebabkan mobil itu bergerak? Yaitu adanya dorongan dari orang tersebut ya. Nah, yang pertama itu, gambar pertama itu termasuk gaya apa? Gaya dorong ya, karena dia kan mendorong. Oke, yang kedua, coba kalian amati lagi. Kalian amati, gambar yang kedua itu gambar apa? Lampu menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Oke, lampu dapat menyala karena adanya aliran Listrik. Makanya lampunya dapat menyala. Coba kalau tidak ada lampu aliran listrik, maka lampu tidak akan menyala. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga ada apa? Paku nempel sama magnet, Bu. Oke, paku menempel dengan magnet. Nah, jadi yang dipegang itu tuh magnet ya, bukan besi ya. Ya, Bu. Nah, karena yang dipegang magnet itu, makanya si pakunya itu dapat menempel. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan jarum? Oh, itu jarum ya? Oh, paku ke jarum? Paku ya? Apa yang menyebabkan paku menempel pada batang magnet? Paku dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Iya. Paku dapat menempel karena adanya gaya Tarikan dari magnet. Jadinya tuh karena ada magnetnya itu, makanya pakunya dapat menempel. Oke, gambar yang terakhir, coba ada gambar apa? Pohon. Terus ada gambar apa lagi? Buah jatuh. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon tarikan dari bumi. Oke, tarikan dari Bumi. Nah, dari beberapa gambar tersebut ada 4 ya tadi ya. Yang pertama ada seorang mendorong mobil. Yang kedua ada lampu menyala.
tersebut itu memiliki gaya yang berbeda-beda. Jadi gaya itu ada bermacam-macam. Nah, di sini ada yang tahu nggak macam-macam gaya itu apa aja? Macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Coba kalian amati gambar yang pertama itu. Gambar yang pertama itu orang mendorong mobil. Nah, itu terdapat gaya apa? Coba amati pada KPD yang kalian kerjakan tadi. Ada gaya otot. Ada gaya gaya otot. Ada gaya otot ya. Kenapa kok gaya otot? Karena seseorang itu mendorong mobil menggunakan kekuatan otot. iya, menggunakan kekuatan otot, benar. Terus yang kedua, gambar yang kedua ada gambar lampu menyala. Itu termasuk gaya apa? Listrik. Oke, pintar. Yang kedua ada gaya Listrik. gaya listrik. Gaya listrik itu disebabkan oleh aliran listrik. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga, yaitu gambar apa itu? Gaya magnet. Ya benar, gaya magnet. Karena Tadi kan gaya magnet dapat menyebabkan paku menempel pada magnet. Oke, yang ketiga pintar Andin, ada gaya magnet. Terus yang keempat, gambar yang keempat itu namanya gaya apa? Ada pohon terus ada buahnya jatuh ke bumi. Namanya gaya apa? gaya tarikan dari bumi. Nah, iya. Gaya tarikan dari bumi itu nama lainnya gaya apa? Gaya gravitasi. Ya, adanya gaya yang keempat, gaya Gravitasi. adanya gaya gravitasi. Oke, jadi macam-macam gaya itu selain ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, ada juga yang kelima itu gaya gesek. Terus ada juga gaya pegas. Ya. Jadi macam-macam gaya itu ada banyak macamnya. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya pegas. Kalau gaya gesek namanya gimana? Gesek. Contohnya kayak ban mobil mengenai Aspal. Itu namanya gaya gesek ya, ada gesekan Ya. antara ban mobil sama aspal jalannya. Terus kalau gaya pegas gimana? Gaya pegas yang ada pada kapel. Itu namanya gaya pegas. Gaya pegas ya. Yang dimana kapel itu ditarik terus dia dilepas mentang sendiri. Itu namanya gaya pegas. Oke? Kalian udah tahu macam-macam gaya? Udah. Coba sekarang kalian tulis, catat di buku catatan kalian mengenai pengertian gaya dan macam-macam gaya. Ayo kalian tulis dulu terlebih dahulu. Tulis dulu ya pengertian gaya dan macam-macam gaya pada buku catatan kalian. Ditulis. Nah, setelah kalian mengetahui tentang pengertian gaya dan macam-macam gaya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang gaya apa pertama? Otot, terus gaya listrik, magnet, gravitasi, gesek. Dari keempat gambar tadi loh. Kita ada gaya apa aja? Otot, listrik, magnet, gravitasi. Nah, ada 4 gaya. Jadi kita tadi sudah mengenal 4 gaya. Gaya otot, listrik, magnet, dan gravitasi. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD kalian. Nah, di situ Ibu minta kalian berkelompok ya. Berkelompok. Nah, di sini kita akan praktek membuat alat peraga. Ya, kita akan praktek membuat alat peraga yang menghasilkan suatu gaya.
Mengerti? Mengerti. Nah, di LKPD di situ ada perintah buatlah alat peraga yang dapat mengaplikasikan adanya pengaruh gaya terhadap benda. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Jadi situ ada kolomnya, nanti kalian isi sesuai dengan alat peraga yang kalian buat. Oke. Kali ini kita akan membuat alat peraga ketapel dari batang pohon, dari ranting ya, dari ranting dan dari karet gelang. Nah, ini kita akan buat suatu alat peraga yang dinamakan ketapel. Sebelumnya kalian sudah tahu ketapel? Sudah ya, sudah pernah melihat ya. Biasanya ketapel itu dibuat menggunakan pentil ban dari ban motor ya. Tapi kali ini kita modifikasikan menggunakan karet gelang yang akan kita rangkai menjadi karetnya ini untuk bisa ditarik gitu ya. Oke, mengerti? Mengerti. Sebelumnya Ibu akan memberi tahu kalian bagaimana cara merangkai karet gelang ini. Pertama, ada 2 karet gelang. Kemudian kalian masukkan seperti ini ya, seperti ini. Kalian taruh di jari kalian, jari ibu jari dan jari kelingking. Kemudian kalian tambahkan 1 karet lagi, taruh di atasnya. Ya, taruh di atasnya seperti ini. Halo Rani dan Puja, perhatikan terlebih dahulu. Ya, perhatikan terlebih dahulu. Nanti kalian tidak bisa membuatnya, oke? Nah, setelah kalian letakkan karetnya di atasnya ini, kemudian karet yang paling bawah kalian tarik ke atas secara bersamaan. Kemudian jadilah rangkaian Nah, kita coba sekali lagi. Ambil 1 karet, kalian letakkan di atas karet yang sudah ada di jari, ya. Kemudian karet yang paling bawah kalian tarik ke atas secara bersamaan. Jadilah rangkaian karet. Nah, coba kalian sekarang bentuk seperti ini menjadi sekitar 5 rangkaian lah, ya. Kemudian kita kita kaitkan pada ranting pohon tersebut. Sudah membuat ketapel semua ya? Sudah. Nah, coba sekarang kita coba praktek menggunakan ketapel ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meletakkan benda pada karet, kemudian kita tarik seperti ini, lalu kita lepas. Ulangi. Nah, ini kita tarik seperti ini. Begitu ya cara merakteknya atau mengaplikasikannya dengan seperti itu, yaitu dengan cara kita meletakkan benda pada karet, kemudian kita tarik dan kita lepas. Nah, coba sekarang kalian praktekkan dengan ketapel kalian masing-masing dan kalian amati dari gerakan yang ada pada ketapel ini ya. Kalian amati aktivitas yang ada pada ketapel ini terhadap benda tersebut, terhadap benda yang dipatulkan ya. Kalian amati, kemudian hasilnya kalian tulis di dalam LKPD kalian. Di situ kan sudah ada kolom, sudah ada tabel yang dimana di situ kalian harus mengisi sesuai dengan apa yang kalian praktekkan. Oke? Sekarang coba kalian praktekkan masing-masing.
sini dengan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, praktek yang telah kalian lakukan tadi, ya. Coba kalian isi sesuai dengan apa yang kalian lakukan tadi ya. Nah, yang pertama itu kan ada tabel nama alat peraganya. Nah, kalian tulis alat peraga yang kalian buat itu apa namanya. Nah, ditulis. Nah, terus selanjutnya ada yang di sini nih, yang tabel selanjutnya ada kolom selanjutnya ada gaya yang dihasilkan itu bagaimana. Terus selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda. Kemudian besar pengaruh gaya terhadap benda. Sekarang coba kalian isi tabel tersebut sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan. LKPD-nya sudah ya. Nah, jadi hasil LKPD itu tadi adalah hasil dari percobaan kalian. Nah, sekarang coba kalian presentasikan ke depan mengenai hasil yang kalian tuliskan dalam LKPD. Oke, ayo sekarang coba kalian ke depan. Oke. Oke, sekarang coba kalian presentasikan mengenai hasil percobaan pada ketapel yang kalian lakukan tadi. Yang pertama itu ada kolom pertama tentang apa? Ada apa? Ketapel. Kolom pertama ini coba nama baca. alat peraga. Apa nama? Ketapel ya. Gaya yang dihasilkan. Gaya yang dihasilkan apa? Gaya pegas. Selanjutnya Pengaruh gaya terhadap benda. Benda dapat berpindah tempat dengan pantulan dari karat pada ketapel. Besar pengaruh gaya terhadap benda. Jika karet ditarik lebih kencang, maka benda yang terpantul akan jauh, dan jika karet ditarik dengan pelan, maka benda yang terpantul akan dekat. Ya, itu tadi hasil dari percobaan kalian menggunakan alat peraga ketapel. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari, yaitu yang pertama kita telah mempelajari teks bacaan mengenai suku bangsa di Indonesia. Nah, dari teks bacaan tersebut kita menemukan kata sulit dan pokok pikiran paragraf dari setiap paragraf. Oke, selanjutnya kita tadi telah mengamati aktivitas-aktivitas yang ada pada gambar, yang dimana pada gambar tersebut mengandung gaya, terdapat gaya yang dapat mempengaruhi suatu benda. Selanjutnya kita tadi sudah melakukan suatu percobaan ya, mulai dari kalian satu-satu. Tadi Lani menarik dan mendorong kursi, terus si Andin menjatuhkan pulpen, terus si Puja menggendong tas. Kemudian selanjutnya kita juga setelah melakukan suatu percobaan, yaitu membuat alat peraga. Kita sudah melakukan suatu praktek membuat alat peraga. Alat peraga apa? Ketapel. Dan kita sudah melakukan percobaan terhadap alat peraga tersebut ya. Oke, nah dari pembelajaran itu dapat disimpulkan bahwasanya kita telah mempelajari suatu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, kita juga telah mempelajari macam-macam gaya. Ada berapa? 6 macam gaya yang telah kita pelajari. Oke. Sebelum
berakhirnya suatu pembelajaran, alangkah baiknya kita sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, tadi yang memimpin doa siapa? Andin. Nah, baik, sekarang silakan Andin untuk memimpin doa kembali. Doa mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Ku siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, demikian pembelajaran dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saliman. Masa jadi